Ayat 21 hampir selesai, dengar baik. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat kau makan, kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Ada di sini? Ayat 22. Kita baca bersama-sama. 22. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. 2, 3 kita ulangi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya itu. Saudara, di dalam FA dan di dalam Bible Study beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang ini, bahwa Tuhan punya janji dengan saudara, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kehidupan saudara dan keluargamu. Tetapi sama seperti Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan tepat. 2, 3. Tepat. 2, 3. Tepat. Melakukan tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Artinya, waktu Nuh disuruh oleh Tuhan bikin kapal ini dari kayu gofir, Nuh tidak bilang gini, Tuhan, cari kayu gofir dari mana Tuhan? Kayu jati aja Tuhan ya. Ya Tuhan ya, kayu jati sama kuatnya Tuhan ya. Kayu gofir susah Tuhan nyarinya Tuhan. Pertama, saya nggak tahu pohon gofir apa Tuhan. Kedua, apa bedanya saya suruh bikin bahtera ya bahtera Tuhan? Kenapa mesti kayu gofir? Toh sama aja kayu jati juga kuat, kayu besi juga kuat. No, harus tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Katakan amin. Tepat. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera itu dari kayu gofir. Kemudian Tuhan bilang begini, Pak, kita kasih lihat ayat sebelumnya Pak, supaya ngerti Pak. Ayat yang kedua, 13, ayat yang ke-14 Pak. Ya. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dengar baik-baik. Tuhan suruh bikin bahtera dari kayu gofir, harus dibuat berpetak-petak dan harus ditutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nuh bisa ngomong gini, Tuhan, saya sendiri Tuhan disuruh bikin kebahtera Tuhan. Tuhan mau bikin apa sih emang? Aku mau bikin banjir besar. Aku mau menurunkan hujan besar. Hujannya udah turun belum? Belum. Hujannya belum turun, Nuh disuruh bikin bahtera sama Tuhan. Suruh bikin bahtera yang besar, ya, dari kayu gofir dan harus berpetak-petak. Tuhan, istri saya aja juga mungkin ngetawain saya. Saudara tahu ceritanya? Nuh pada waktu bikin bahtera ini, temen-temennya saudara bilang, Nuh, hujan mendung aja kagak lu bikin bahtera, Nuh. Mendung aja kagak, borong-borong hujan lu bikin bahtera, mending bahtera sekocing yang buat ya 10 orang, 20 orang. Ini segede-gede gini ngapain, Nuh? Kurang 2 ons ya ngomongnya. Pakai acara pakai kayu gofir lagi, saudaraku. Nanti kalau saudara lihat, Nuh membuat bahtera ini panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta. Itu kalau dimeterin saudaraku, panjangnya kira-kira 200 meter. Bangunan ini berapa meter Pak Aldo? Ujung. Kira-kira Pak. Ini tadi saya hitung kira-kira 30 meteran kali ini. Ada ya? 30 ya? Ya kira-kira 30. Kalau saudara lihat nih bersama petak ini, saudara hitung itu tadi kira-kira saya hitung kira-kira 30-an. Itulah ya. Apa lebih? 40 ya. Oke, 40. Panjangnya bahtera Nuh, nanti saudara lihat ada di sini, semua ada di Alkitab saudara. Itu 200 meter panjangnya. Jadi kira-kira 5 bangunan ini. Nuh bukan kontraktor saudaraku. Nuh nggak punya kontraktor, nggak punya mesin-mesin berat saudaraku. Tuhan bilang bikin pakai kayu gofir, bikin berpetak-petak. Tuhan, wow sendirian Tuhan. Syukur bikin berpetak-petak udah bagus, gue bikinin kapal Tuhan. Cukuplah kapal doang, ini pakai petak-petak lampu susah Tuhan ya. Dan itu semuanya Tuhan maunya kayu gofir lagi, triplek boleh nggak Tuhan triplek? Lebih enteng Tuhan, nggak, harus tepat dan lu melakukannya tepat, nggak pakai pikirannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan mau berjanji untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan istrimu, menyelamatkan suamimu, menyelamatkan istri daripada anak-anakmu, menyelamatkan keturunanmu, saudara lakukan sesuai tepat dengan janji Tuhan.
Jangan pakai pikiranmu sendiri. Tuhan, janjimu apa Tuhan? Letakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu lakukan tepat. Bukan letakkan tangan atas orang sakit, fokus letakkan tangan orang sakit. Aduh, sembuh nggak ya, sembuh nggak ya? No, Tuhan bilang letakkan pada tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Katakan amin. Amin. Letakkan tangan orang sakit, tapi pakai pikiran sendiri. Kayu gofir apa kayu jati apa triplek Tuhan? No, kayu gofir is kayu gofir. Letakkan tangan pada orang sakit, letakkan tangan pada orang sakit. Bukan letakkan tangan, habis gitu bingung sendiri. Letakkan tangan begitu takut sendiri. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau di ladang, engkau di kota, Tuhan akan memberkati engkau. Katakan amin. Tuhan, kalau di sini gua nggak bisa cari bisnis Tuhan. Siapa bilang? Engkau di ladang, apakah engkau di kota? Berkat itu akan mengikuti engkau. Katakan amin. Engkau di ladang, apa engkau di kota? Saudara kasih Tuhan, dengar baik. Bukan karena bisnismu, bukan karena company-mu yang memberkati engkau. Ada janji Tuhan yang memberkati engkau. Ada janji Tuhan yang membuat engkau diberkati. Tuhan suruh Nuh bikin dalamnya berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudaraku, ini rangkanya. Rangkanya udah jadi pakai kayu gofir, saudara. Nuh udah bikin bangunannya, panjang kapalnya kira-kira 5 kali dari panjang sini, saudaraku. 5 kali, saudaraku. 5 kali lumayan capek lu sendirian, saudaraku. 5 kali, saudaraku, udah jadi rangkanya. Terus Tuhan bilang, tutup pakai kayu pakal dari luar dan dari dalam. Tuhan, tutup dari luar aja deh Tuhan ya. Capek dong Tuhan saya. Luar dalam Tuhan ditutup pakai pakal Tuhan. Ngapain Tuhan? Luarnya aja deh Tuhan, yang kelihatan keren dan Tuhan tutup pakai pakal luarnya aja. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Nuh mau diselamatkan, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara mau diselamatkan, keluargamu mau diselamatkan, Tuhan bilang masuk ke dalam bahtera ini. Saudara mau mengalami janji Tuhan, mengalami keselamatan kehidupanmu di dalam keselamatan Tuhan, lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Katakan amin. Amin. Masuk ke dalam bahtera ini artinya masuk the whole being, utuh ke dalam janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Nuh, tutup bahtera ini dengan pakal dari luar dan dari dalam. Semuanya harus dibungkus dengan janji Tuhan. Semuanya harus dibungkus dengan janji Tuhan. Ayat 18 berkata, saudara dikasih Tuhan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera ini. Bahtera Nuh berbicara total, dengar baik-baik, mengenai perjanjianku. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Masuklah ke dalam bahtera ini. Masuklah ke dalam perjanjianku. Waktu saudara dan saya masuk ke dalam perjanjian Tuhan, keselamatan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bukan mengandalkan pikiranmu sendiri. Bukan mengandalkan pikiranmu sendiri. Nuh gak bilang sama Tuhan, Tuhan udah dari luarnya aja Tuhan dibikin seperti itu Tuhan. Dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat ke-14, ayat ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini yang tadi saya mau bilang sama saudara. 300 hasta itu kira-kira saudara dikasih Tuhan 195 meter, 200 meter. Panjangnya 200 meter, lebarnya kira-kira 32 meter lebarnya. Tingginya kira-kira 19 meter. Sekarang saya mau tanya orang sipil. 19 meter Pak, itu bangunan berapa lantai? Kalau satu lantai kira-kira 3 meter Pak, betul ya? Dulu saya pernah belajar kira-kira satu lantai itu 3 meteran, betul ya? 3,5 meter atau 4 meter? 3,5. Kalau 19 meter kira-kira bangunan berapa lantai? 19 bagi 3,5 berapa? Hampir 6 meter. Tingginya hampir 6 meter. Tingginya ada 6 meter. Tingginya hampir bangunan 6 lantai. Ini belum sampai 6 lantai nih, saudara. Belum, saudara. Ini palingan kalau jadi lantai 2 lantai, 3 lantai.
2,5 lantai. 2,5 lantai. Panjangnya 5 kali ini, tingginya 3 kali ini. Nuh suruh bikin seperti itu. Dengar baik-baik. Orang pada zaman Nuh bilang, Nuh, tolol Nuh. Lu tolol Nuh. Hujannya juga nggak ada, mendungnya juga belum kelihatan. Lu bikin bahtera segini, lu tolol Nuh. Saudara yang dikasih Tuhan, orang di sekeliling saudara, waktu saudara hidup di dalam kehidupan seperti ini, cuma mengandalkan janji Tuhan, orang bilang lu tolol, cuma mengandalkan janji Tuhan. Lu tolol, cuma mengandalkan janji Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Nuh meskipun dikatakan tolol dengan orang lain, tetapi dia tahu janji Tuhan, ada perjanjian Tuhan dengan keluarganya. Katakan amin. Kalau saudara mau mengalami janji Tuhan, saudara mau mengalami keluarga mau mengalami janji Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apa? Tutup hidupmu dengan janji Tuhan. Pak, ini pertanyaan saudara saya. Pak, saya nggak bisa dong Pak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saya kan manusia biasa. Oh betul, saya punya janji, saya punya jawaban yang luar biasa buat saudara. Dia akan membuat saudara merasa luar biasa. Pak, saya bagaimana bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Wong saya masih sering berdosa kok Pak. Wong saya masih sering salah kok Pak. Wong hidup saya belum sempurna kok Pak. Tadi saudara baca di Korintus apa? Apa baca di Korintus? Kita lihat lagi Pak. Ayo kita lihat lagi di Korintus yang tadi yang pertama, yang ayat kedua. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bukan Tuhan mau tindakan saudara tepat-tepat seperti itu. Orang, Pak saya masih salah. Betul. Oleh karena itu ada Kristus yang mengampuni dosamu. Pak saya nggak bisa dong Pak, saya masih penuh kelemahan. Betul. Oleh karena itu ada Kristus yang menghancurkan kelemahanmu, yang menggantikan kelemahanmu menjadi kekuatan. Pak saya belum bisa dong Pak, saya masih berdosa, saya masih sering bersalah, saya masih orang yang penuh dengan kekurangan. Betul. Oleh karena itu ada Kristus yang menggantikan kekurangan. Katakan amin. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kenapa kehidupan saudara dan saya untuk mengalami ada di dalam bahtera Tuhan, ada di dalam rumah kaca Tuhan, mengalami masuk ke dalam janji Allah. Artinya Kristus adalah segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupanku. Yesus adalah segala-galanya di dalam pikiranku. Yesus adalah segala-galanya di dalam tindakanku. Waktu kita berjalan di dalam bahtera Tuhan, kita berada di dalam rumah kaca Tuhan, kita berada di dalam janji Tuhan. Yesus adalah janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh gitu Pak. Sebab kalau saya mesti melakukan tepat yang seperti saya lakukan, nggak akan bisa, saudaraku, nggak akan bisa. Siapa di sini saudara coba angkat tangan yang bisa lakukan tepat semuanya seperti yang Tuhan perintahkan? Hari ini bisa, besok jeblok. 2 hari bisa, hari ketiga jeblok. Oh, New Year resolution, sering orang ngomong gitu ya. Betul ya, New Year resolution, oh tahun depan saya mau berubah lah. Saya tadinya suka marah-marah dengan suami, dengan istri, saya mau rubah sifat saya dah. Nanti akhir tahun biasa. Orang paling senang tuh ya kalau saudara lihat di TV atau di whatever, di media-media gitu. Kita bikin New Year resolution, saudaraku ya. Kita bikin tahun baru, janji tahun baru. Tadinya saya suka marah-marah dengan anak saya, dengan istri saya. Nanti tahun baru saya udah gak mau marah. Kenapa mesti tunggu tahun baru? Nanti tahun baru lewat, hari pertama bisa nggak marah-marah, bisa tahan emosi. Minggu pertama bisa tahan emosi, minggu kedua udah mulai marah-marah lagi. Bikin Sinja resolution. Tahun baru kelewatan kebablas, saudaraku. Saya bikin resolution, marah-marah lagi. Hari minggu udah kayaknya udah bisa nahan. Lihat tampang istri, lihat tampang suami, lihat tampang anak kayaknya udah mulai hari ke minggu kedua udah mulai meledak. Aduh, New resolutionnya gagal. Bikin Sinja resolution bulan Februari. Nggak akan bisa lakukan tepat, tetapi justru karena engkau punya Yesus yang mengatasi kelemahan saudara. Yesus yang menggantikan kekurangan saudara. Yesus yang menggantikan kekhawatiranmu. Yesus yang memampukan engkau. Bapak lihat saudara, tidak lihat engkau. Lihat apakah ada Yesus di dalam hidup.